Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini, eh, Bapak tidak usah memperkenalkan diri lagi ya. Kita sudah perkenalan di waktu mat sama, ya di waktu mat sama. Bapak mengajar Al-Quran, apa namanya Al-Quran hadis, ya, Quran hadis. Eh, Sebelum mengerjakan yang lainnya, Bapak ingin menyampaikan dulu kontrak belajar. Kita akan kontrak belajar dulu, ya. Kita akan kontrak belajar dulu selama 1 semester ke depan. Ya, semuanya kalian akan kontrak belajar dengan Bapak selama 1 semester ke depan. Ada materi yang akan disampaikan, ada ketentuan-ketentuan yang harus ditaati dalam proses belajar dengan Bapak di LMS daring, dan ada kewajiban Bapak yang harus dipenuhi, ya, yang harus diberikan kepada kalian. Apa di antaranya? Maka kalian bisa melihat tayangan ini nanti. Mana? Nah, ini ya. Silakan lihat di sini. Sudah tampil belum? Belum ya? Nah, tampil ya, udah. Oke, tampil ya. Sudah. Nah, sekarang kontrak belajarnya ini ya, kontrak belajar. Oke. Nah, kita ke awal. Nah, kontrak belajar daring semester ganjil, ya. Kontrak belajar daring semester ganjil. Mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 10 ya. Ini kelas 12 dan kelas 11 dan 12 maksudnya. Tapi materinya berbeda. Oke, lanjut. Materi kelas 10, ya, dalam kontrak belajar dicantumkan ada materi ya. Materi kelas 10, kalian kelas 10 agama dan kelas 10 IPS sama materinya. Ya, yang pertama ini menganalisis pengertian Al-Quran dan wahyu menurut para ulama. Kemudian menganalisis sejarah penurunan dan penulisan Al-Quran. Materinya ada 6. Ketika tidak tersampaikan, itu dimaklumi karena situasi kondisi pandemi saat sekarang ini. Karena jam pelajaran pun dikurangi ya kita. Nah, silakan nanti ada di ketentuan yang selanjutnya. Kalian harus mendownload dulu ya. Silakan baca lagi dan download nanti. Ya, tadinya ada di LMS juga. Kemudian yang selanjutnya, ini kalender KBM yang berfokus kepada ujian, ya, berfokus kepada ujian. Jadi di pembelajaran Al-Quran Hadis, nanti setelah selesai materi KD 1, kita istilahkan kompetensi dasar 1, sebab di Quran Hadis, satu bab itu satu KD, ya, satu bab itu satu KD. Satu KD, satu KD pengetahuan dan satu KD keterampilan, ya. Maka digabungkan menjadi satu KD karena KD 31 dan KD 41. Nah, ini setelah beres bab 1 atau KD 1 nanti akan ulangan harian, ya. Setelah selesai materi ulangan harian. Setelah selesai materi bab kedua ulangan harian, ya. Begitupun selanjutnya. Kemudian penilaian yang akan kalian dapatkan pertama dari ulangan harian. Jadi penilaiannya dari ulangan harian, kemudian dari tugas-tugas, kemudian dari ulangan akhir semester untuk penilaian pengetahuannya. Dan untuk penilaian keterampilannya ini dihasilkan dari tugas diskusi, ya, dari tugas diskusi dan tugas praktik atau presentasi untuk penilaian keterampilannya. Dan ketiga, keaktifan dan kehadiran. Nah, ini penting juga. Nanti kehadiran, makanya Bapak terus-terusan memberikan peringatan di grup supaya jangan lupa kehadiran. Ya, jangan lupa kehadiran. Baik kehadiran harian di web dan kehadiran mata pelajaran di LMS. Ya, pada setiap mata pelajaran. Untuk tambahan nilai nanti akan dikalkulasikan. Nah, aturan belajarnya. Aturan belajar dibagi dua.
Nah, kewajiban untuk siswa dan kewajiban untuk guru. Apa kewajiban untuk siswa ketika belajar dengan Al-Quran hadis? Nah, pertama, setelah mengisi absensi harian di web ya, yang di web, siswa harus masuk ke LMS atau Google Meet kalau ada pertemuan di Google Meet, ya, masuk ke LMS dan mengisi absensi mapel Al-Quran hadis, ya. Ini kontrak belajar dengan Al-Quran hadis dan mengisi absensi mapel Al-Quran hadis tepat waktu. Jadi ketika jadwalnya jam 7.05 kelas 10 agama jam 10 ya. Jam 9. Dari jam 9 sampai jam 10 itu batas waktu absennya. Awas, batas waktu absennya jam 9 sampai jam 10 kurang lebih 10. Ya. Bapak setting waktu absen itu jam 9 untuk kelas 10 agama, jam 9 sampai jam 10 kurang. Ketika lewat dari waktu yang telah ditentukan, yaitu jam 10 kurang, maka kalian tidak akan bisa absen. Ya, kalian tidak akan bisa absen, maka dinyatakan alfa. Nah, ketika melanggar poin 1 atau alfa 3 kali pertemuan, ya, dalam arti tidak absen, terkecuali jujur, Pak, saya kuota, ya, misalkan habis kuota, silakan konfirmasi, hanya ada kuota chat misalkan. Nanti Bapak akan kasih tenggang ya untuk mengerjakan tugasnya. Nah, selama 3 kali pertemuan tidak ikut, nah untuk ikut yang selanjutnya, yang keempatnya, maka siswa tersebut harus membawa surat izin tertulis dari wali kelas. Maka Bapak akan lapor ke wali kelas dan ditandatangani oleh kepala sekolah. Itu aturannya. Nah, kemudian siswa harus berseragam rapi dan sopan sesuai ketentuan umum. Ya, harus berseragam seperti halnya sekolah biasa. Ya, cuman kalian di rumah begitu saja. Kemudian yang keempat, siswa harus bersikap sopan dan santun selama pembelajaran berlangsung. Ya, berkata sopan ataupun dalam diskusi nanti baik diskusi teks, ya itu juga harus mengeluarkan kata-kata yang sopan. Yang selanjutnya, siswa harus masuk di kelas pada mata pelajaran Al-Quran hadis lebih dari 80% ya dari hari efektif. Jadi selama satu semester ke depan, kalian kehadiran itu harus lebih dari 80%. Nah, bagaimana cara melihat seorang guru melihat kehadiran kalian? Ya di absensi. Tidak cukup di grup WA dan sebagainya. Kadang-kadang absen, tapi tidak mengerjakan tugas, misalkan. Nah, itu perlu dipertanyakan. Ya. Kemudian, siswa harus mengerjakan semua tugas dari guru yang berhubungan dengan mata pelajaran. Ya, semua tugas yang ada di LMS itu sudah terstruktur dan sesuai alur. Ya, misalkan silahkan kalian masuk dulu di Google Meet. Setelah Google Meet, silahkan kerjakan tugasnya. Setelah mengerjakan tugas yang ke-1, baru bisa mengerjakan tugas yang kedua. Begitupun selanjutnya. Tidak akan bisa mengerjakan tugas yang ketiga ketika belum beres atau belum tuntas tugas yang kedua. Ya. Begitupun selanjutnya. Jadi sudah terstruktur seperti itu. Nah, apabila tidak mengerjakan lebih dari 7 kali, tidak mengerjakan tugas lebih dari 7 kali, maka tidak diperkenankan mengikuti penilaian akhir semester dan dianggap mengundurkan diri. Ya, dan dianggap mengundurkan diri. Dan siswa harus menaati melaksanakan kontrak belajar yang telah dibuat dan disepakati oleh guru. Makanya kalian nanti download silahkan supaya tidak lupa di menu LMS nanti ada. Nah, sekarang kewajiban Bapak sebagai guru. Guru harus mengecek kehadiran setiap kali masuk kelas. Nah, setiap kali masuk kelas, nanti akan Bapak cek dulu kehadirannya. Ya, kehadirannya hadir enggak? Nah, ada tugas tapi tidak mengisi kehadiran. Nanti akan Bapak konfirmasi. Ya. Guru memberikan pelajaran sesuai dengan jadwal. Pasti Bapak akan sesuai dengan jadwal. Makanya jadwalnya kan ini selama 60 menit. Ya, 2 jam pelajaran untuk daring ini.
karena tidak boleh lama di depan-depan HP. Nah, jika ada perubahan jadwal pelajaran maka pasti akan diinformasikan di web, ya, di web MA Al-Falahiyah. Kemudian, guru memberikan penilaian akhir kepada peserta didik dengan ketentuan sebagai berikut. Ini nilai rapot yang akan kalian dapatkan nanti. Dari mana nilai rapotnya? Pertama, kehadiran dan tugas-tugas. Nah, kehadiran yang Bapak katakan tadi ini sangat berpengaruh, ya. Berpengaruh. Kehadiran itu diambil dan tugas-tugas sebanyak 50%. Ya, ini yang paling besar nih. Kerjakan tugas-tugasnya dan kehadirannya. Ya, baik kehadiran harian ataupun kehadiran di mapel. 20% itu diambil dari ulangan harian. Ulangan harian itu yang tadi setelah beres materi bab 1 pasti ada ulangan. Setelah beres bab kedua pasti ada ulangan dan selanjutnya. Ya. Yang terakhir diambil dari ulangan akhir semester, ya, atau PAS namanya, penilaian akhir semester. Diambil cuma 30%. Misalkan kalian dapat nilai 60 atau 75, maka hanya diambil 30% tuh. Kalau 75. Nah, makanya kecil. Ini lebih kecil ulangan harian, tapi kecil juga ini dijumlahkan menjadi 100. Ya, 100. Ini nomor 4 maksudnya. Apabila guru tidak bisa hadir selama 3 kali, nah berturut-turut tanpa ada keterangan, Bapak tidak hadir, misalkan tidak ada kegiatan di LMS, silakan kalian laporkan kepada wali kelas. Ya. Guru, semua guru, ya semua guru ketika tidak ada kegiatan pembelajaran di kelas di LMS, silakan 3 kali berturut-turut laporkan ke wali kelas dan wali kelas akan menembuskan ataupun melaporkannya lagi kepada kepala sekolah, ya. Tuh, dilaporkan oleh siapa? Oleh perwakilan siswa. Yang terakhir, guru memberikan hukuman kepada siswa yang melanggar peraturan sesuai kesepakatan. Ya, gitu ya. Itu. Kemudian selanjutnya, oke, kita sekarang coba untuk praktek lagi. Cara mengerjakan tugasnya seperti apa? Lihat di sini ya. Cara mengerjakan tugasnya. Oke. Tunggu. Bapak akan sharing lagi cara mengerjakan tugas. Contoh, ya. Oke, sekarang kita mengerjakan tugas. Ya. Cara mengerjakan tugas, misal kita buka LMS ya, LMS, LMS, LMS. Kemudian Bapak masuk ya, ini kelas dulu. Bapak masuk kelas 10. Quran hadis. Bapak masuk sebagai sebagai siswa baru ya, sebagai siswa baru. Nah ini, sebagai siswa baru. Nih, kita lihat. Nah, Bapak sebagai kelas 10, kelas 10 agama ya. Bapak sebagai kelas 10 apa ini? Agama IPS. Lihat dulu. Nah, di sini apakah Bapak sudah absen? Nah, ini Bapak sebagai 10 IPS di sini. Bapak rubah dulu menjadi 10 agama ya. Tunggu. Bapak rubah dulu menjadi 10 agama. Bapak rubah dulu menjadi 10 agama. Iya. Kelas 10, kelas 10, kemudian peserta. Di mananya?
kedapnya, kedap. Merubah. Ih. Oh, salah. Dashboard keluar peran harddisk selaku admin dulu. Di sini dirubahnya lupa 10 agamanya 10 IPS-nya hapus. Save. Sudah ya. Oke. Kita reload. Oh, ini reload. Oke. Logout. Bapak masuk lagi. By kelas 10 agama. Oh, kelihatan ya? Anda jelas ya? Nah, baik. Nah, jadi pertama itu kalian baca di sini ada kompetensi dasar. Ini materi-materi yang akan kita bahas sampai 1 semester ke depan. Silakan baca materinya. Bisa diklik kanan. Nah, ini absennya. Kalian absen dulu pertama, kalian absen. Ya. Nah, ini kan tanggal 27 sekarang. Ya, sekarang tanggal 27, belum diajukan kehadirannya. Ya, satu kali jika hadir maka nilai poinnya 5. Jika sakit poinnya 2, jika izin poinnya 1. Ya. Maka ajukan kehadiran, ya. Ajukan kehadiran. Ajukan, pilih kalian hadir, sakit atau izin. Ya, silakan isikan hadir misalkan. Simpan perubahan. Ya. Nah, sudah hadir kan? Sudah. Nah, absen sudah, sekarang kalian masuk ke penugasan yang telah disampaikan oleh guru di sini. Pilih menu yang ini, nggak usah ke dashboard yang ini, jangan terlalu jauh. Di sini ada kan icon kelas saya ini. Ini adalah section kursus ya. Section kursus itu bagian-bagian dari kursus Al-Qur'an hadis. Tinggal klik ini. Kalau icon ini adalah untuk melihat semua nilai dari mulai KD1 sampai KD5 nanti ya. Klik di sini, ada nilai ini. Tuh, nilai kan? Ada nilai di sini. Kita klik lagi ini, kita nah, absen tadi sudah, langsung ke KD1. Nah, KD1 ini ada beberapa aktivitas. Ada kontrak belajar yang sedang kita lakukan yang ini. Bapak sudah login misalkan maka statusnya akan berubah menjadi warna biru. Nah, kemudian setelah itu akan baca modulnya, materinya ini. Materinya buka dulu, klik dulu, silakan download. Klik, misalkan diklik, kemudian di-download. Nah, tombol yang ini, silakan download, ya, di-download. Tidak di-download juga tidak apa-apa, ya. Berarti kalau tidak di-download, setiap mau baca harus buka lagi itu. Kalau sudah di-download, ya tinggal simpan di handphone. Itu kan sudah download, tuh, langsung terbuka kalau sudah terdownload, ya. Nah, itu kita back lagi, ya. Ini sudah dibuka, sudah di-download, maka checklist biru sudah dikerjakan. Nah, kemudian ini status ini adalah menentukan kalian nanti untuk berlanjut ke tahapan selanjutnya, yaitu ke KD2 ke sini. Nah, ini kan belum dimunculkan sama Bapak. Nanti setelah beres KD1, paling akhir nanti ada penilaiannya, penilaian harian ataupun CBT-nya nanti seperti tes masuk jurusan tuh. Nah, nanti ada section lagi di sini. Penilaian harian KD1 ya, atau penilaian harian bab 1 akan muncul nanti untuk pilihan gandanya. Nah, sebelumnya nanti ada video interaktif dan lain sebagainya. Tinggal klik.
Nah, ketika belum checklist, ini harus diselesaikan dulu. Kalian tidak bisa langsung lanjut ke sini sebelum mengerjakan tugas yang ini. Ya, kalian tidak bisa akan mengerjakan tugas yang ini sebelum mengerjakan tugas diskusi. Nah, yang kita kerjakan dulu berarti tugas diskusi. Klik tugas diskusi, ya, Bapak contohkan. Nah, ini diskusi grupnya 10 agama, betul. Tinggal klik ini, mengamati, tinggal klik. Klik. Nah, bagaimana cara menjawab diskusinya? Tinggal klik balas. Baca dulu, baca terlebih dahulu materi yang telah disediakan. Anu tadi, yang berupa PDF yang di-download. Nah, itu materinya. Nah, di sini lihat, baca terlebih dahulu. Nomor 1, peta konsep di halaman 2, silahkan baca. Kemudian nomor 2, poin A, mari renungkan, silahkan baca renungannya. Kemudian nomor 3, poin B, mari mengamati, silahkan baca. Silahkan amati. Nah, setelah kalian membaca ketiga poin di atas, baru kalian perhatikan gambar ilustrasi. Nah, setelah membaca yang ini, baru kalian perhatikan gambarnya. Menjelaskan apa gambar tersebut. Nah, pada halaman ketiga, pada materi yang telah disediakan. Nah, pertanyaannya setelah mengamati gambar, memperhatikan gambar, pertanyaannya, perhatikan, apa pendapat kalian melihat gambar tersebut? Dan jelaskan pendapat kalian berkaitan dengan materi yang akan kita bahas. Nah, jelaskan kaitan gambar tersebut apa dengan materi ini. Ya, dengan materi yang akan kita bahas. Materinya apa? Baca dulu di sini. Ya, gambar tersebut menjelaskan apa. Nah, setelah dapat jawabannya, kalian sudah merenungkan, melihat gambarnya, klik balas. Ya, klik balas. Misalkan jawabannya pada gambar tersebut menjelaskan apa? Menggambarkan seseorang yang bla 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 bla, ya. Silakan lanjutkan. Nah, untuk menjawab ini langsung klik kirim ke forum. Nah, klik kirim ke forum. Nah, setelah diklik kirim ke forum, lihat statusnya di sini. Kembali lagi ke sini. Ke garis 4 yang ini. Lihat statusnya, lihat di sini ke KD1. Jangan dulu ke KD2 pokoknya. Kita belum ke KD2. Kita langsung ke KD1 lagi. Nah, setelah ke KD1 lihat. Nah, tugas diskusi sudah langsung checklist karena sudah dinilai sama Bapak. Ya, karena sudah dinilai. Kalau belum dinilai, ini belum checklist. Jadi tunggu penilaian dari Bapak. Jika kalian mengerjakan malam atau sore, kalian harus konfirmasi dulu karena Bapak tidak selalu memeriksa apa namanya tidak on time harus buka LMS terus, tidak. Tapi waktu-waktu tertentu, Bapak, ya. Waktu-waktu tertentu nanti akan diperiksa tugas diskusinya. Setelah checklist, setelah dinilai, setelah dinilai baru checklist hijau. Nah, setelah checklist hijau, kalian bisa mengerjakan tugas yang selanjutnya. Nah, tugas ini Bapak kasih waktu selama 2 minggu, ya. Yang tugas kedua ini, sama tugas ketiga. Ya, silakan kerjakan tugas yang mulai diskusi, kemudian tugas kontrak belajar, kemudian tugas KD1. Ini tugas kontrak belajar yang tadi, yang barusan Bapak jelaskan. Cuman kalian disuruh mendownload saja surat pernyataannya. Ya, ini tidak susah kok. Tinggal klik, lihat ya. Oke, kita kerjakan. Sekarang tugas kontrak belajar Al-Quran Hadis. Kita klik. Kita bereskan. Mana? Nah, Bapak sudah terkirim ini. Terkirim dan siap dinilai. Nah, Bapak sudah mengirimkannya. Ya, sudah mengirimkannya. Ini waktunya karena sudah terkirim, ini tidak bisa diubah lagi, ya. Siap dinilai. Oke, Bapak akan hapus dulu ya, supaya kalian paham. Bapak hapus dulu penilaian dari yang tadi.
Oh, selaku siswa ya. Ini Bapak tidak bisa selaku siswa. Oh ya, maaf. Ini Bapak selaku siswa, jadi tidak bisa untuk apa namanya menjelaskan ataupun mengirim ulang lagi. Ya, silakan ada pokoknya tanya baca saja di sini, gampang ya. Tugas kontrak belajar Al-Quran Hadis. Nah, baca semua teks yang ada pada slide di bawah ini. Ini tidak apa-apa karena kalian sudah mengikutinya. Ya, kalau yang belum mengikuti silakan baca lagi. Nah, lihat ketentuannya nomor 1. Setelah membaca semua, silakan klik download surat kontraknya di sini. Kalian klik, ya. Jadi setiap perintah itu kalian langsung praktekkan. Setelah nomor 1, setelah baca, silakan download. Klik di sini, klik. Nah, cetak kontrak belajar Al-Quran Hadis kelas 10. Nah, silakan isi nama lengkap. Baca keterangannya, diisi dengan huruf besar semua. Sini isi NISN-nya isikan. Email resminya yang dikasih dari sekolah isikan. Gampang, tinggal checklist, langsung kirim. Nanti setelah mengirim kontrak belajarnya, maka akan di statusnya di sini, kembali lagi ke sini, klik garis atas. Pokoknya mah klik garis 4. Jadi setiap pembelajaran di mapel tersebut, nah contohnya di Al-Quran Hadis Bapak, ya jangan mengklik kemana-mana, klik ini aja, ya klik ini. Kalau mau ke beranda, misalkan ke halaman utama, nah baru ke beranda ini. Jadi kalau mau ke absen, mau mengerjakan tugas di mapel yang sudah kita masuki, contoh Al-Quran Hadis, tinggal klik yang garis 4 ini, ya. Adik satu lagi, karena kita absen sudah. Nah, di sini tinggal, ini kan belum checklist, karena belum Bapak nilai. Nanti kalau sudah Bapak nilai akan terchecklist. Kalau sudah terchecklist, silahkan lanjutkan kerjakan tugas yang selanjutnya. Ini bukan tugas sih sebetulnya, ya. Yang tugas kontrak belajar ini cuman disuruh untuk mendownload saja. Nah, nanti caranya seperti tadi, kalian sudah mengklik ini, untuk menjawab penugasan ini, kalian cukup isikan dengan kata, saya sudah membaca semua dan mendownloadnya. Nah, ini ketikan lagi, di mana? Di bawah, di teks daring ada di bawah nanti. Ya, karena Bapak sudah terkirim, ini statusnya pengajuannya. Kalau kalian nanti ada ajuan, ya, ajukan pengajuan. Maksudnya, ajukan pengajuan. Ada teks daring, silakan ketik di sana. Mana ketiknya? Ini aja. Saya sudah membaca semua dan mendownloadnya. Lalu kirim. Ya, setelah kirim lanjutkan. Nanti ada. Pokoknya pas endingnya, terakhirnya, statusnya harus seperti ini. Status pengajuan terkirim dan siap dinilai. Kalau masih draft, itu berarti belum dikirim. Ya, kalau masih draft berarti belum dikirim. Silahkan kirim dulu sampai selesai yang ada di tombol bawahnya. Nanti setelah dikirim Bapak akan nilai, ya Bapak akan nilai. Setelah dinilai sama Bapak, maka statusnya akan checklist hijau di sini. Setelah checklist hijau, maka kalian lanjutkan tugas yang ini. Jadi belum bisa melanjutkan yang ini, ya karena belum dinilai, ya. Karena belum dinilai yang ini. Nah, itu. Ngerti ya? Silakan. Buka lagi videonya. Oke, Cindy ngertosnya. Ya. Jadi prosesnya seperti itu. Semua mapel prosesnya seperti itu. Jika ada penugasan, ya. Terstruktur, ya, kemudian sesuai alur. Seperti tadi, ya, kita sudah mengikuti ini, kemudian baca ini, download, kemudian kerjakan tugas diskusi, kemudian tugas kontrak belajarnya, download, dan tugas KD1-nya. Oke?
Nah, sekarang ada waktu sampai jam 10 kan ya, ada waktu 7 menit lagi. Ya, silakan 7 menit, silakan kalian kerjakan yang tugas diskusi dulu. Nanti tunggu penilaian dari Bapak. Ketika Bapak sudah nilai, ya, tugas diskusinya sudah dinilai sama Bapak, silakan reload atau cek. Nanti akan terchecklist hijau. Nah, kalian baru bisa mengerjakan tugas ini. Nah, tugas ini Bapak kasih waktu lama ya. Silakan, nyantai saja. Karena ya mungkin kuotanya habis, kemudian waktunya berbarengan dengan mapel yang lain. Bapak akan kasih tenggang selama 2 minggu ini mengerjakan tugas ini ya. Silakan kerjakan. Tuntaskan sampai tugas KD satunya beres, terchecklist semua. Ya, untuk sementara sekian saja. Silakan untuk kerjakan tugasnya mulai dari sekarang. Ada pertanyaan dulu dari Anda, dari Cindy, dari Ajis, dari Siti Rohmah? Ada nggak? Nggak ada? Oke. Ngerti ya? Oke, ngerti ya. Kalau begitu kita tutup pertemuan pertama ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan, ada waktu sebentar lagi, manfaatkan. Kalau mau saran silakan kerjakan diskusinya. Kalau mau nanti silahkan ya, Bapak kasih waktu selama 2 minggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajis, Ajis Kade.